Sang jiwa ini adalah diri kita sebagai realitas yang punya kebebasan bergerak, dan dia itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang dia sudah ada sebelum tubuh ini ada, dan akan tetap ada ketika sudah lepas dari tubuh ini dan tubuh ini kembali ke asal mulanya mengalami proses pelabuhan. Nah, keberadaan jiwa ini tentu tidak bisa dijangkau kalau kita masih menggunakan pendekatan empiris gitu ya. Coba kita lihat, kita dengar pakai panca indera kita yang nggak akan ketemu. Keberadaan jiwa ini pada akhirnya hanya bisa kita rasakan dengan nyata saat kita ada di dalam keheningan. Nah, ketika kita sudah mulai menyadari keberadaan jiwa dan karena itu mengakuinya, fase berikutnya adalah kita kemudian mengerti bahwa jiwa ini selalu berevolusi. Dan sekali lagi dengan tubuh yang sekarang ini, jiwa mengalami sebuah proses pembelajaran dalam rangka menyempurnakan evolusi. Nah, di tubuh ini kan jiwa juga punya batasan waktu. Kalau kita bicara normalnya, dalam jangka waktu puluhan tahun, tubuh ini nggak bisa lagi dipakai, jiwa akan masuk kepada siklus yang baru lagi. Jiwa akan meninggalkan tubuh ini. Nah, di dalam kerangka pembelajaran spiritual yang saya ajarkan ini, kita perlu mengerti bahwa pembelajaran spiritual itu memang ditujukan untuk memastikan jiwa yang nanti suatu saat lepas itu bisa lepas dalam keadaan yang lebih murni ketimbang ketika pertama kali dia datang ke bumi ini atau lahir sebagai kita yang sekarang. Nah, kemudian ini sebetulnya itu terkait dengan tingkat kebahagiaan yang dialami, dirasakan oleh sang jiwa ketika memang lepas dari tubuh. Jadi ketika sekarang itu jiwa datang dan terlahir kemudian menjadi kita, itu jiwa itu kan memang membawa bekal dari masa lalu ya. Bisa membawa bekal, bisa membawa beban. Kalau zaman dulunya hidupnya penuh dengan kedurjanaan, berarti membawa bekal. Nah, lalu spiritual memastikan semua beban itu bisa dilebur, sehingga ketika kita kemudian masuk ke siklus yang baru, kita tidak lagi punya beban. Nah, Bapak dan Ibu semua, uniknya adalah lewat takut spiritual sebenarnya kita sudah akan tahu nanti itu kita kayak apa. Jadi kita sudah akan punya vision, punya pengertian. Ketika jiwa lepas dari tubuh ini, dia akan mengalami nasib seperti apa. Karena sebetulnya di dalam pelajaran spiritual kita kemudian menjadi mengerti yang namanya logika semesta. Jadi sebetulnya apa yang kita capai itu cuma cerminan dari kondisi atau kualitas jiwa kita. Dan sebetulnya yang akan kita capai di saat nanti itu sudah kita bisa mulai rasakan saat ini juga. Makanya saya selalu bilang, misi kita lahir ke bumi ini adalah untuk menciptakan bumi surgawi. Kita menciptakan kehidupan surgawi secara individu yang secara kolektif nanti akan memanifestasi menjadi keadaan bumi surgawi. Dan kalau kita berhasil, ya berarti kita punya hak untuk mendapatkan kehidupan surgawi berikutnya ketika sudah tidak punya badan. Nah, terkait dengan ini semua, ya, kita kemudian tidak cukup hanya punya kepentingan jiwa. Kita juga perlu yang namanya keberdayaan. Makanya saya mengajarkan kepada teman-teman, setelah kita itu
ya sangat serius, membuat kita murni. Termasuk yang tadi kita lakukan itu melampaui segala sisi gelap di dalam diri. Maksud berikutnya adalah membuat setiap orang itu menjadi berdaya. Nah, dalam kosakata yang populer, jiwa yang berdaya, jiwa yang kemudian bisa menemukan kemampuan ilahi di dalam dirinya, itu disebut sebagai para avatar. Nah, sebetulnya film-film kartun yang bercerita tentang ini itu bukan hasil karya orang bodoh atau tukang ngayal, bukan. Sebetulnya di balik itu ada kecerdasan yang itu mencoba menyampaikan pesan ke kita bahwa sebetulnya manusia itu pastinya ke sana gitu. Ya. Nah, apa yang saya ajarkan ini sebetulnya mengarahkan Anda semua kepada kondisi di mana setiap diri itu menjadi murni dan berdaya. Menjadi orang yang bisa menemukan kebahagiaan, sekaligus menjadi orang yang sanggup mengatasi tantangan-tantangan kehidupan. Karena dia punya kekuatan ilahi di dalam diri, yang saya sebut sebagai para. Nah, proses itu, ya, itu secara sistematik tadi sudah saya sampaikan. Setelah Anda terhubung kepada diri sejati, Anda kemudian dimurnikan jiwanya. Anda nanti merasakan kemenyatuan dengan jagat raya. Maka semua elemen di dalam diri itu diselaraskan. Nanti ada fase yang tadi saya sebut, Anda terhubung dengan diri semesta. Sehingga kekuatan dari diri semesta ini tumbuh di dalam diri Anda lewat mekanisme keterhubungan dan kemenyatuan. Ya. Nah, satu hal yang mau saya tegaskan atau garis bawah, proses ini hanya bisa berjalan mulus. Uniknya adalah kalau Anda itu justru melampaui keakuan. Jadi selama Anda masih egoistik, selama yang dikedepankan ego, ini proses macet. Ya, gitu. Jadi ini kayak sesuatu yang kontradiktif. Ya. Di satu sisi saya mengajak Anda sebagai satu pribadi untuk berdaya menjadi yang ilahi. Tapi di sisi lain, ya, kalau Anda tetap punya ego itu nggak jadi. Ya, jadi yang menjadi cita-cita besar kita itu hanya bisa terjadi saat kita bisa melampaui keakuan. Itu lucunya di sini. Nah, makanya saya mau mengajak Anda membahas tentang keakuan ini lebih detail. Ya, begini. Jiwa yang sudah masuk ke badan itu kan kesadaran ragawinya itu basisnya di otak. Otak yang punya fungsi pikiran. Dengan itu kemudian kita menyadari diri kita yang berbeda dari yang lainnya. Kita punya konsepsi tentang diri. Nah, itu yang disebut sebagai ego atau aku. Jadi konsepsi yang dibentuk oleh pikiran tentang diri kita yang berbeda dari yang lain itu ego atau aku. Nah, di dalam diri ini kita bisa, kalau selama gitu ya, itu akan mengerti bahwa si aku itu juga punya hasrat, punya kehendak, dan itu kita bisa. Ya. Makanya kita sebut kita ini punya kebebasan berkehendak. Kita bisa kesana kemari suka-suka kita. Jadi Anda mau naik gunung, mau kejeblok, mau apa, itu Anda yang pilih. Ya. Nah, pada titik inilah kita mesti mengerti bahwa kebebasan berkehendak ini dibarengi dengan yang namanya konsekuensi. Ya, ada logika kosmik. Jadi kalau Anda memilih ini ada resikonya. Kalau memilih ini ada resikonya. Nah, supaya Anda selamat, lucunya adalah walaupun Anda punya kebebasan berkehendak, Anda pilihlah untuk tidak bebas, tetapi hanya mengikuti kehendak yang ilahi. Tetapi lucunya juga orang yang hanya mengikuti yang ilahi justru disebut sebagai manusia yang paling merdeka. Saya kemarin ngobrol dengan anak saya, tiba-tiba dia sambil tiduran, tiba-tiba bangun. Saya dapat istilah baru, zombie Tuhan.
Maksudnya apa zombie Tuhan? Zombie itu kan dia tidak punya kesadaran sendiri, tapi diremote sama kekuatan di luar dirinya. Cuma karena ini dikasih nama zombie Tuhan, ini dalam konotasi yang positif. Artinya dia kayak zombie, tapi dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Saya menyebutnya robot ilahi, sama aja. Jadi kita kayak robot gitu ya. Sana kemari itu kayak nggak punya maunya sendiri, tapi yang mau adalah Tuhan. Wayang. Ya, kita menjadi wayang di hadapan sang dalang. Cuma dalam ini adalah Tuhan. Nah, saya cuma menegaskan, ini kan tataran idealnya itu begitu. Tapi faktanya di bumi ini yang bisa begitu itu sedikit sekali. Jadi gini, kadang-kadang kita itu terjebak ilusi. Sudahlah, semua ini sudah kehendak Tuhan. Orang nyolong, orang maling, ya itu sudah kehendak Tuhan. Saya cuma menjalani apa yang merupakan ketetapan dan kehendak Tuhan. Itulah ilusi yang agung. Jadi gini loh ya, bukan begitu. Faktanya adalah 99% sekian dari manusia itu sebetulnya tidak menjadi wayangnya Tuhan. Dia hanya menjadi wayang dari egonya sendiri. Karena itulah maka dunianya sempurna. Orang saling bertengkar, saling berebut, itu bukan maunya Tuhan, itu maunya si ego. Kalau sekarang dibalik 99% manusia itu menjadi wayangnya Tuhan, ya nggak akan begini. Ya, minimal kayak beginilah. Damai, ya, yang ada cuma sukacita, saling mendukung kalau lagi panas gitu. Gitu ya, bisa dimengerti jadinya. Nah, untuk bisa menjadi wayangnya Tuhan itu butuh laku. Lakunya itu laku purifikasi dan laku penyatuan. Jadi, kalau orang sudah menjadi wayangnya Tuhan, ini yang disebut sebagai keadaan jumbo kaulo Gusti. Jadi si kaulonya itu sirna di dalam keberadaan Gusti. Ya. Nah, segala laku spiritual yang kita jalani ini sebetulnya ujungnya bersama. Ya. Karena hanya dengan kondisi dan tataran itulah sebetulnya kebahagiaan sejati itu kita bisa dapatkan. Oke, ini pengantar dari saya. Sebelum nanti kita bisa lanjutkan, silakan ada yang mau bertanya, mau